Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Effendi dengan NIM 223349 dari Prodi Manajemen Universitas Primagraha semester 5. Saya dari kelas RA 11. Saya di sini akan mereview materi untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Asep Rafiuddin SEMM. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke materinya. Organisasi perlu mendukung pengembangan karir karyawan dengan menyediakan peluang untuk pertumbuhan, rotasi kerja, atau program pengembangan kepemimpinan. Hal ini membantu menciptakan tenaga kerja yang termotivasi dan berkomitmen terhadap organisasi. Nah, dari tugas yang Bapak dosen berikan, di sini ada 7 poin. Poin yang pertama yaitu konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, analisis dan perancangan pekerjaan. Dan yang ketiga, perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, rekrutmen dan seleksi. Yang kelima yaitu penempatan dan pemberhentian. Yang keenam yaitu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, yang ketujuh yaitu pengembangan karir karyawan. Lanjut saja, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia adalah proses strategis yang berfokus pada pengelolaan manusia dalam organisasi untuk menciptakan tujuan tertentu. Biasanya ini mencakup berfungsi, kemudian seperti perekrutan, pelatihan, pengembangan, penilaian kinerja, dan pemberian kompensasi. Nah, dalam organisasi manajemen sumber daya manusia berperan sebagai penghubung antara kebutuhan perusahaan dan kebutuhan karyawan untuk memastikan keduanya berjalan dengan seimbang. Dari konsep dasar manajemen sumber daya manusia itu ada beberapa poin yang menjadi landasan. Yang pertama yaitu perencanaan dan rekrutmen, kemudian ada pengembangan karyawan, ada juga pengelolaan kinerja dan hubungan antar karyawan. Nah, di poin yang kedua yaitu analisis dan perancangan pekerjaan. Secara lebih umum, analisis dapat diterapkan dalam berbagai bidang untuk mengidentifikasi masalah, menemukan solusi, dan membuat keputusan berdasarkan data yang ada. Analisis pekerjaan adalah proses mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, dan keterampilan yang diperlukan untuk suatu posisi. Proses ini paling penting karena yang pertama, mendukung rekrutmen. Artinya membantu menyusun pekerjaan dan menentukan kualifikasi yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu evaluasi kinerja, memberikan acuan untuk menilai pencapaian kerja karyawan. Yang ketiga yaitu pengembangan karyawan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Nah, dari sini timbul pertanyaan, bagaimana teknik perancangan yang efektif? Nah, saya membagi tiga ataupun mengklasifikasikan menjadi 3 poin. Bagaimana cara merancang yang efektif? Yaitu ada 3. Yang pertama, job enlargement. Artinya memperluas variasi tugas untuk mengurangi kebosanan. Karyawan jadi ditugaskan tidak hanya dalam satu job desk-nya saja, tetapi bisa dipindah-pindahkan dengan tujuan untuk supaya karyawan tidak bosan. Nah, ini berfungsi. Nanti fungsinya suatu perusahaan ini akan meningkat dari produktivitasnya, kemudian karyawannya juga tambah semangat dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu job enrichment, memberikan tanggung jawab lebih besar untuk meningkatkan motivasi. Artinya, si karyawan diberi tanggung jawab dengan tujuan perusahaan untuk memotivasi supaya kerjanya semakin semangat dan peningkatan produktivitas suatu perusahaan juga semakin meningkat. Nah, yang ketiga itu job rotation. Artinya memindahkan karyawan ke berbagai posisi untuk memperluas keterampilan. Ini sangat menarik karena memang timbal baliknya sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Artinya,
dalam suatu perusahaan ini dia mendapatkan produktivitas yang tinggi dikarenakan keterampilan yang dipunyai karyawan ini banyak. Kemudian karyawan juga mendapatkan keterampilan yang beragam karena job desk dianya dipindah-pindahkan, memperluas kekreativitasan si karyawan. Nah, kombinasi analisis dan perencanaan pekerjaan yang baik ini mendukung produktivitas, meningkatkan kepuasan kerja pastinya, dan membantu organisasi mencapai tujuannya. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu tentang perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM dalam proses yang digunakan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah dan jenis karyawan yang tepat dengan keterampilan yang sesuai. Pada waktu yang tepat untuk mendukung tujuan yang strategis perusahaan, perencanaan ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Nah, serta bagaimana cara untuk memenuhinya? Langkah-langkahnya yaitu dengan pemenuhan SDM yang strategis. Yang pertama, yaitu analisis kebutuhan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua tentang pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga yaitu pengolahan sumber daya manusia yang ada. Dan yang keempat, yang terakhir, evaluasi dan penyesuaian. Nah, di poin yang keempat, yaitu tentang rekrutmen dan seleksi. Nah, rekrutmen adalah proses menarik calon karyawan yang berkualitas tentunya untuk mengisi posisi yang tersedia dalam organisasi. Proses rekrutmen yang efektif memastikan bahwa organisasi dapat memilih karyawan yang tepat untuk mencapai tujuan strategis dan operasional. Nah, teknik seleksi yang digunakan ini ada berbagai macam sebenarnya ya. Saya mengambil 3 teknik untuk seleksi yang dapat digunakan. Yang pertama itu tentang wawancara. Nah, wawancara adalah teknik seleksi yang paling umum dilakukan karena dengan adanya wawancara kita bisa mengetahui perilaku karyawan seperti apa dan termasuk terstruktur begitu. Kemudian yang kedua itu tes psikologi. Nah, tes psikologi ini digunakan untuk mengukur kemampuan intelektual, kepribadian, motivasi, dan potensi seorang calon karyawan. Nah, ini sangat membantu untuk menilai apakah kandidat sesuai dengan budaya organisasi di dalam suatu perusahaan tersebut ataupun tidak. Nah, yang ketiga ini yaitu tentang tes keterampilan. Tes keterampilan dilakukan untuk mengukur keterampilan teknis ataupun profesional yang relevan dengan pekerjaan karyawan, seperti tes genetik, tes pemrograman, dan atau tes kemampuan menganalisis data. Nah, di poin yang kelima di sini ada penempatan dan pemberhentian. Penempatan karyawan adalah tahap setelah rekrutmen dan seleksi, di mana karyawan yang terpilih ditempatkan pada posisi atau departemen yang sesuai dengan keterampilan karyawan tersebut. Nah, pengalaman serta kemampuan mereka. Proses penempatan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa karyawan dapat berkontribusi secara opsional terhadap tujuan organisasi. Nah, pemberhentian karyawan adalah proses pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dapat terjadi karena alasan berbagai faktor. Nah, seperti kinerja karyawan yang kurang bagus ataupun disebutnya buruk, ataupun alasan pribadi, etika karyawan. Nah, ini adalah aspek penting yang memastikan proses ini dilakukan secara adil dan manusiawi. Nah, prinsip etikanya yang bisa saya sebutkan contohnya itu seperti menentukan waktu dan suasana yang tepat. Kemudian juga dengan jangan mempermalukan karyawan. Dan yang terakhir mungkin menggunakan bahasa yang sopan dan tegas. Bahasa yang sopan ini sangat diperlukan karena kita juga menjaga perasaan karyawan tersebut. Kemudian dengan bahasa yang tegas juga, karena bagaimanapun kita seorang pemimpin, kita yang mengambil keputusan seperti itu. Nah, di poin yang keenam di sini ada pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian penting juga dari manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kinerja karyawan
agar dapat berkontribusi lebih baik pada tujuan organisasi perusahaan tersebut. Nah, proses ini melibatkan berbagai metode yang dirancang untuk mengembangkan potensi individu dalam jangka panjang. Pengembangan sumber daya manusia adalah proses jangka panjang yang melibatkan peningkatan kapasitas dan potensi karyawan untuk tumbuh dalam karir mereka serta mencapai tujuan organisasi. Nah, manfaatnya yaitu meningkatkan kinerja organisasi, kemudian pengembangan kepemimpinan juga, dan juga adaptasi terhadap perubahan. Nah, di poin yang terakhir di sini ada pengembangan karir karyawan. Nah, sikap seorang pemimpin terhadap pengembangan karir karyawan dalam organisasi dapat berupa yaitu yang pertama bimbingan pastinya ya, bimbingan dan pengembangan. Pemimpin dapat membantu karyawan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui pelatihan. Nah, melalui mentoring juga itu memberikan kesempatan untuk mengambil tanggung jawab baru. Nah, ini masuk ke dalam tadi job enrichment. Artinya dia ditugaskan di dalam suatu bidang, tapi tidak berpatokan dalam suatu bidang tersebut. Artinya dia juga bisa berkesempatan mengambil di bidang lain, seperti itu. Nah, yang kedua itu memberikan pengakuan. Pemimpin dapat memberikan pengakuan atas pencapaian karyawan melalui penghargaan, contohnya pujian, kemudian promosi jabatan, dan lain sebagainya. Masih banyak. Nah, yang ketiga itu menciptakan lingkungan kerja yang positif. Pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif untuk mendukung karyawan tersebut, sehingga dapat meningkatkan semangat dan termotivasi karyawan. Artinya, kalau misalkan lingkungan kerja yang kondusif, artinya lingkungan kerja yang positif, pasti kinerja karyawan juga bagus, kemudian meningkatkan juga produktivitas perusahaan, dan ini sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Nah, dan yang terakhir itu yang keempat, memfasilitasi kolaborasi dan inovasi. Pemimpin dapat menciptakan budaya kerja yang mempromosikan atau mengkolaborasikan dan inovasi, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kekurangan terletak dari saya dan kelebihan terletak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.